Assalamualaikum. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA dua syaratnya. Satu, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa. Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangunkusumo. Biayanya ana yang bayar. Biayanya ana yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari tiga: munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA, tapi ada syaratnya. Tes DNA ada syarat. Kan kalau tes DNA itu harus diambil sampel kita, air liur atau darah atau rambut gitu kan. Boleh kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA, tapi ya dengan beberapa syarat. Syarat pertama, apakah bisa mereka yang meminta itu menggali kubur Rasulullah untuk mengambil darah Rasulullah? Terus syarat yang selanjutnya, sebelum tes DNA kita orang para habaib, tes dulu DNA mereka sebagaimana sabda Rasul. Kenapa? Karena kita orang pengen tahu. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis, man lam ya'rif haqqa itrati wal ansar. Habib Bahar bin Smith mengatakan, kalau ada benar bahwasanya dia itu termasuk daripada orang yang mengingkari keutamaan yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, kalau munafikan gak mungkin bisa di DNA, tapi coba tes saja anak hasil zina apa bukan. Kalau udah ketahuan tesnya dua syarat tadi, ya udah ada pakai bahasa-bahasa sekarang, udah dipakai, ada bahasa kiai pribumi. Misalnya kiai pribumi sama Habib palsu. Tes DNA, dua syarat, ambil darahnya karena untuk mencocokkan sampel kan atau gali kuburannya. Ujar Habib Bahar bin Smith. Fahuwa ihda min thalath, imma munafik, ya, kata Rasulullah, orang yang tidak tahu tentang hak, kemuliaan, keutamaan keluargaku, anak cucuku, dan tidak tahu kemuliaan serta hak di sini maksudnya kemuliaan, keistimewaan, keagungan daripada sahabat-sahabat Ansor dan sahabat-sahabatku. Jadi intinya tidak mengakui, tidak tahu tentang, tidak tahu berarti kan dia harusnya tahu dong. Nah tapi ini dia nggak mau tahu tentang keistimewaan, kemuliaan, keagungan beliau-beliau, ya, para anak cucu Rasulullah dan para sahabat. Maka ini orang yang tadi ini yang mengingkari, yang tidak tahu, ya, yang mengingkari, yang tidak tahu keturunan Rasulullah dan para sahabat, tidak tahu keutamaannya, mengingkari keutamaannya, tidak tahu aja udah seperti ini, apalagi mengingkari, kan begitu. Maka dia termasuk satu dari tiga golongan, imam munafik, ya, dia itu orang munafik, atau dia itu anak hasil zina, atau dia itu yakni min ghairi tuhurin, atau dia anak yang orang tuanya dulu, ayahnya bersetubuh dengan ibunya dalam keadaan haid. Jadi gampang kalau ada orang benci sama anak cucu Rasulullah, benci sama sahabat, di antara tiga ini. Kalau nggak munafik, anak hasil zina,
kemudian anak haid. Nah, tes DNA, anak zina apa bukan? Kalau benar ternyata anak zina, oh berarti benar pembenci, berarti benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalau udah benar bahwasanya dia itu termasuk daripada orang yang mengingkari keutamaan yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, kalau munafik kan nggak mungkin bisa di tes DNA. Tapi coba tes saja, anak hasil zina apa bukan? Nah, kalau udah ketahuan tesnya, 2 syarat tadi, ayo anak tes DNA. Ini orang mau adu domba, terus udah ada pakai bahasa apa loh? Bahasa sekarang udah dipakai, ada bahasa Kiai Pribumi. Wah, Kiai Pribumi sama Habib palsu lah, Habib Yaman, Habib apa. Jadi kalau ada yang minta tes DNA, 2 syarat tadi ya. 1, bisa ente gali Rasulullah untuk ambil darahnya, karena untuk mencocokkan sampel kan. Atau gali nggak usah jauh-jauh Rasulullah, gali magamnya Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajirullah bin Isa Rumi. Tapi kalau kebanyakan anak lihat tadi yang sering mereka bilang, oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat. Bahar bin Smith dibilang, oh, Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Nagoba. Anak tidak perlu menjelaskan siapa dirian. Pergi ke Robito, pergi ke Nagoba, tanya aja sana nasabnya Bahar bin Smith. Kalau mau anak tunjukin yang di rumah kebesaran, nggak pada bisa baca, ntar pada kejang-kejang lagi. Paham? Iya. Ya ini apa tadi? Yang mana tadi yang ngomong tadi? Apa? Bukan Zuhra barusan tadi. Kiai Pribumi udah ada bahasa. Kami pribumi. Ana Bahar bin Smith. Ana punya ibu bukan Syarifah. Ana punya umi bukan Syarifah. Di dalam tubuhnya Ana mengalir darah pribumi. Pribumi mana? 1, Minahasa. 2, Sanger, Talaut. 3, Ternate. 4, darah Flores. 5, Buton. 6, darah Bajo. 6 darah Indonesia Timur ada dalam tubuh anak. Terus mau bilang pribumi-pribumian? Hah? Karena ibu bukan Syarifah. Anak punya ibu asli Indonesia. Ahwal. Darah Minahasa, darah Sanger, darah Ternate, darah Bajo, darah Buton, darah Flores. 6 darah Indonesia Timur dalam tubuhan. Terus mau pakai bahasa Kiai Pribumi apa? Nggak usah, jangan kayak begitu. Jangan ya ini selama ini anak ngebantah pakai dalil, anak bantah pakai dalil. Pernyataan kalau mau hina anak, caci maki anak, silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan sentuh, berani-berani sentuh habaib. Walaupun nggak ada habaib yang bersuara tentang ini, tetap Bahar bin Smith bakal bersuara. Walaupun andaikan Robito atau Nagobah nggak bersuara, Bahar bin Smith bakal bersuara. Walaupun anak sendiri tegak berdiri melawan orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan, anak yang bakal berdiri melawan, pakai dalil. Ayo Mubasul Masail, ayo mau pakai kitab, ayo. Malah ada lagi siapa itu, nggak tahu siapa itu, di Tangerang apa di mana itu, ngajak perang. Ya Allah ya Rabbi. Woi, kita orang ini nggak pernah mau cari musuh. Kalau di Sulawesi kita orang punya peribahasa,
musuh tidak kucari, musuh datang haram kulari. Kita orang tidak bakal memerangi sebelum diperang. Tapi kalau mau nantang kita orang perang, kita tunggu. Ya. Paham? Hah? Anak nggak perlu, anak sendiri. Anak bukan mau bawa masa, bawa apa enggak. Sendiri. Anak kan memberikan, anak membantah si Imaduddin pakai dalil. Bukan pakai dalil. Ada yang nggak terima. Kalau saya cucu Wali Songo, saya mau ente cucu Nabi Ibrahim kek, mau ente cucu Nabi siapa kek, benar-benar salah nggak ada urusan. Paham? Dan anak tidak menafikan ada juga memang habaib yang buruk ada, tapi tetap nggak bisa ente ilangin habibnya. Mau itu habib ahli maksiat kayak sama kayak orang nanya, Beb, gimana tentang Habib Zain Kribo? Ya walaupun dia begitu modelnya, ya tetap dia habib. Terus bagaimana? Walaupun begitu modelnya, ya habibnya nggak hilang lah. Anak tidak menafikan, ya banyak habib-habib yang suka maksiat, suka berbuat dosa, banyak. Makanya kan Anda bilang, kalau memang ente benar-benar cinta sama Habib, cinta sama keturunan Rasulullah, kalau ngelihat Habib yang nggak benar, tegur, nasihat, itu baru ente cinta sama Rasulullah. Tapi kalau ente biarkan dengan, wah anak takut kualat, kalau ente biarin, anak takut kualat begini-begini, nah, ente mengkhianati Rasulullah, itu namanya. Nasihati dengan cara yang baik, nasihati dengan cara yang bagus, nasihatin. Ente nggak usah pakai cara anak kalau nasihatinnya beda. Anak ya emang orangnya begini kan. Woi kau, woi dat. Orang begini terus mau dibikin sok-sok lembut gitu anak kalau. Anak bukan orang munafik yang dulu wajahin dua muka, depan beda belakang beda. Enggak, anak begini anak begini jadi diri anak sendiri. Paham? Paham ya? Akhir khalas pakai ya semuanya, insyaallah ketemu lagi, insyaallah ada waktu kita live lagi ya. Bagi orang-orang yang pengen suhro, pengen tenar dengan menghina, mencaci, memaki anak, silahkan hina, caci, maki anak sesuka ente orang. Ya, hina, caci, maki anak sesuka hati orang, sesuka ente orang. Ada yang menghina, mencaci, memaki anak dengan berharap anak membalasnya, anak bikin video ngarep banget biar viral ya, biar dikenal ya. Nah, hina anak, caci anak, maki anak, ya, sebab anak tahu dari situ ente cari makan. Ya, tapi kasihan ente nyari makan dari perkara-perkara yang haram, kasihan anak ente orang, ya. Ya akhir. Assalamualaikum. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa? Ya, sama-sama kita ke laboratorium rumah sakit. Anu udah cek rumah sakit Mangun Cipto Mangun Kusumo. Biayanya ana yang bayar. Biayanya ana yang bayar. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Indonesia